refreshing sambil camping seperti ini ya. Otak dan badan menjadi segar. Atan mau ikutan camping juga dong, Kak. Pasang tendanya yang benar ya, Kak. Jangan sampai rubuh terkena angin. Itu kakak kenapa teriak-teriak? Gigit apa? Kena gigit katanya. Ayo kita tolong. Pacet. Nah, ini dia yang namanya pacet, teman. Tanpa permisi, pacet telah menancapkan gigi kecilnya yang hampir berjumlah 300 dan mengeluarkan cairan hirudin, sama halnya seperti lintah yang mencegah pembekuan darah dan ia memiliki sistem anestesi. Yaitu bikin kita nggak sadar udah digigit. Editor, kita ulangi yuk. Seperti apa kejadiannya tadi? Aku mulai lapar nih. Sepertinya radarku menunjukkan ada suhu panas di sebelah sana. Aku mau langsung mendekat ah. Aku yakin ini santapanku. Benar saja, radarku memang tidak salah untuk mencari mangsa. Kalau begitu, aku akan mencari posisi yang pas untuk makan. Sepertinya ini yang lezat. Enak. Pasti dia kaget begitu melihat badanku yang sudah besar. Teman, apabila sudah menghisap darah, aku mampu untuk berpuasa hingga lebih dari 1 tahun. Ini karena sistem pencernaanku yang sangat lambat. Selain manusia, aku juga menyerang babi, rusa, dan hewan lainnya. Oh, pacet. Pacet tetangga. Nah kan, ternyata kamu nih yang bikin gara-gara. Kalau begitu, kakak akan memberikan sesuatu yang kamu tidak suka agar kamu mau melepaskan diri, yaitu menggunakan tembakau. Bakal lepas, A. Sabarnya, A. Pacet tidak menyukai aroma perasan air tembakau yang sangat kuat. Maka dengan segera ia akan melepaskan gigitannya. Tinggal kita tunggu saja. Pacet, Ma. Dan Pacet pun segera kabur. Yeay! Berhasil! Berhasil! Sekarang Otan akan melakukan uji coba. Katanya Pacet sangat tidak menyukai aroma yang sangat menyengat. Kita coba aja yuk. Agen Otan, silakan baluri tangan dengan baby oil. Sekarang, apakah Pacet akan menggigit? Wah, ternyata benar. Ia tidak menyukai aromanya. Bahkan ia langsung kabur. Satu lagi dengan lotion anti nyamuk. Apakah Pacet akan menggigit atau malah kabur? Wah, ternyata Pacet juga kabur. Misi pun berhasil. Tips ini bisa digunakan bagi kalian yang akan bepergian ke gunung ya guys. Kakak sedang apa ya? Sepertinya lagi diperiksa. Kakak ini
ini masuk angin toh mau dibekam. Sedang musim hujan seperti ini, memang kondisi badan jadi nggak fit. What? Itu kan Lintah! Kakak, hati-hati! Dia penghisap darah! Ternyata kakak ini mau terapi Lintah toh. Maaf, Otan jadinya lebay. Mungkin mendengar terapi Lintah di antara kalian sudah tidak asing. Ternyata terapi Lintah sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Bahkan negara-negara di Eropa seperti Inggris, Perancis, Skotlandia, dan lain-lain mengakui kehebatan terapi Lintah ini. Di Indonesia, terapi Lintah mulai populer sejak tahun 2006. Saat Lintah menempel pada kulit, Lintah akan menghisap darah kotor dalam tubuh. Udah kayak vampir aja ya? Ih, serem. Bukan hanya itu, namun ia juga akan mengeluarkan air liur berisi 12 zat kimia alami. Seperti zat hirudin yang berfungsi untuk melancarkan aliran darah yang tersumbat. Selain itu, Lintah mempunyai zat anti-infeksi, anti radang, dan anestesi. Udah kayak toko obat aja nih Lintah, semua diborong. Ternyata sobat Otan ini hermaprodit alias berkelamin ganda. Lintah adalah karnivora. Ia akan menghisap darah ikan, belut, dan kerbau. Si tubuh lunak ini memiliki 2 alat penghisap. Masing-masing ada 1 pada setiap ujung badannya. Bagian belakang alat penghisap digunakan untuk berjalan pada tempat yang kering. Di bagian depan, mulut Lintah mempunyai 3 rahang tajam yang nantinya akan meninggalkan bekas gigitan berbentuk Y terbalik. Dalam waktu sekitar 15 menit, Lintah mampu menghisap darah sesuai dengan berat badannya. Apabila sudah kenyang, maka ia akan melepaskan sendiri gigitannya tanpa harus dilepas secara paksa. Tapi Otan penasaran nih, apakah memang betul bisa mengobati ya Lintah ini? Lalu, apabila sudah dipakai terapi, bisa dipakai untuk terapi kembali? Otan mau tanya Pak dosen biar jelasnya. Jadi lintah yang dipakai itu lintah jenis tertentu dan lintahnya itu lintah yang dipelihara, bukan diambil dari alam liar karena takutnya nanti lintah juga bisa menyebabkan infeksi kan. Nah, terus setelah dipakai lintahnya ini juga tidak boleh digunakan nanti untuk pengobatan orang lain. Ini kan bekas dari orang juga kan dan orangnya kan sakit. Nah itu biasanya prosedurnya itu harus dibakar supaya tidak menularkan penyakit. Nah, sebenarnya lintah dibedakan menjadi 2 menurut habitatnya, yaitu di rawa-rawa dan di dalam air. Kalau yang ini sih teman-teman di rumah pasti sudah tahu. Dia adalah belut. Nah, kalau masuk tanah, Otan dan teman di rumah susah untuk melihat. Otan ada ide nih. Agen Otan! Agar kita bisa mengamati si belut ini, lumpur tempat dia hidup di alamnya kita ganti dengan agar-agar.
Oke agen, kita masukkan belut ke dalam akuarium. Sekalian saja, kira-kira dengan permukaan agar yang kenyal dan sedikit keras, berapa lama belut ini mampu melubangi agar ini? Tenang, sepertinya dia sedang beradaptasi dengan lingkungan baru. Ayo bro, agar-agarnya enak kok. Tuh, dia mulai melubangi dan masuk ke dalam. Waktu yang dibutuhkan cukup cepat, yakni 5 menit saja. Bentuk badan yang mengerucut pada bagian mulutnya, serta tubuh yang licin, memudahkan belut untuk berjalan di dalam agar. Sekarang Otan tahu, saat berada di dalam lubang, ia hanya akan berdiam diri saja. Ini membuktikan bahwa belut merupakan predator yang menunggu mangsanya lewat di atas sarangnya. Ternyata kamu pemalas. Saat berada dalam agar-agar, berapa lama kira-kira ia mampu bertahan sampai akhirnya mengambil nafas? Bro, udah 10 menit ini kamu di dalam tanpa bernafas. Jangan-jangan kamu pingsan. Sepertinya dia sudah mau mengambil nafas tuh. Ya. Dia mampu bertahan sampai 13 menit loh di dalam agar-agar. Hebat kamu, Sob. Sepertinya Otan belum terlambat nih. Teman-teman baru saja sampai. Nah, kali ini kita akan menangkap belut dengan cara memancing, teman. Karena makanan pokok si belut ini ikan kecil, krustasea, dan cacing. Maka umpan kali ini kita memakai cacing. Langsung aja kita pancing, teman. Teknik memancing ini disebut juga ngurek. Bagian joran akan ditepuk perlahan-lahan. Gunanya agar mudah memasukkan umpan ke dalam lubang belut yang kecil ini, teman. Dan umpan yang dipasang akan bergerak-gerak menarik perhatian belut. Strike! Joran pun mulai melengkung. Perlawanan belut sangat gigih sekali nampaknya, teman. Dan belut pun berhasil diangkat. Awas, hati-hati jatuh. Waduh, ayo dibantu temannya yang jatuh itu. Teman-teman yang lain jangan mau kalah dong cari belutnya. Wah, dapat lagi teman Otan. Cara ngurek ini memang top markotop. Seru kan memancing belut? Ayo, cari lagi. Walaupun tidak memiliki sirip, belut termasuk dalam keluarga ikan loh, teman. Keunikan belut terjadi saat menetas. Dari telurnya, semua belut berjenis kelamin betina. Namun saat mulai tua dan dewasa, kelamin belut akan berubah menjadi jantan. Dengan kata lain, belut merupakan jenis ikan yang dapat merubah alat kelaminnya, atau disebut juga hermaprodit. Si belut ini terkenal akan kelicikan tubuhnya. Ini karena tubuh belut mengeluarkan lendir dari sel kulitnya. Lendir ini juga berfungsi untuk melindungi tubuhnya dari gesekan benda keras saat berenang.
Fungsi lainnya yaitu sebagai alat pelindung dirinya dari para predator. Walaupun masuk dalam keluarga ikan, ia dapat bertahan hidup tanpa air selama berbulan-bulan, asalkan lingkungannya tetap basah. Karena ia mampu menyerap oksigen melalui kulitnya. Wah, sepertinya teman-teman sudah dapat banyak belut tuh. Teman, kalau sudah cukup, mari kita pulang. Kita sudah lapar nih. Mitos yang beredar di Garut, belut merupakan obat penambah nafsu makan bagi anak-anak yang malas makan. Benar nggak ya itu? Kita tanya lagi Pak dosen ya teman. Sebetulnya kalau di negara lain makan, itu kan makanan mewah ya. Misalnya di Jepang ada makanan yang disebutnya unagi, itu kan belut, ya, itu mahal. Nah kalau dilihat dari situ, sebetulnya belut itu sumber nutrisinya kan bagus. Jadi mungkin apakah karena nutrisinya bagus, sehingga begitu orang atau anak-anak makan itu, jadi kesehatannya bagus kan, jadi nafsu makannya bagus juga. Oh, ternyata karena memiliki nilai nutrisi yang sangat bagus, sehingga anak-anak sehat, nafsu makan pun menjadi bagus. Waduh, Ade sakit apa ini? Badannya panas. Bentar ya, Dek. Ibu lagi ambil obat. Loh, Ibu, Ade lagi sakit malah masak. Itu kan cacing, Bu. Oh iya, cacing kan memang dikenal sebagai obat tifus. Di negeri Cina, obat cacing ini digunakan untuk menurunkan demam, mengobati rematik, dan gangguan darah. Nah, Ibu sedang meramu obat tradisional untuk Adek. Cacing yang sudah direbus dicampur kunyit dan madu. Ayo, diminum ya, Dek, biar cepat sembuh, supaya kita bisa bermain bareng lagi. Cacing dipercaya memiliki khasiat sebagai obat teman. Ngomong-ngomong cacing, Otan tahu nih tempat budidaya cacing. Yuk ikut Otan, seperti apa ya budidayanya? Hello, my name is Earthworm. Gimana bahasa Inggrisku? Bagus kan? Ya deh, bagus. Excellent. Beberapa teman di rumah mungkin geli melihatku ya. Tapi kalian jangan meremehkanku teman, karena aku ini memiliki banyak manfaat. Aku dapat menyuburkan tanah menjadi baik dan kotoranku menjadi nutrisi bagi tanaman. Jadi tanaman akan tumbuh dengan sangat baik. Selain itu, aku juga menjadi indikator untuk menentukan kualitas tanah. Maklum, aku sangat sensitif terhadap polusi. Apabila terdapat bahan kimia dalam tanah, maka aku akan pergi dan tidak kembali lagi. Teman, tebak dong, mana bagian kepalaku? Pasti kalian menebak yang bulat dan besar adalah bagianku. Salah teman. Aku tidak memiliki kaki dan juga tidak memiliki mata. Lalu bagaimana aku ya bergerak? Untuk bergerak, aku menggunakan otot-otot tubuhku yang panjang dan tebal. Harus sering-sering ke tempat fitness nih. Tubuhku dilindungi oleh kutikula atau kulit bagian luar. Pergerakanku juga didukung dengan lendir yang dihasilkan oleh kelenjar epidermis.
Dengan lendir ini, tubuhku akan menjadi lebih licin dan memudahkanku untuk membuat lubang di tanah. Bahkan, aku juga bisa dengan mudah keluar masuk lubang. Kalau untuk dijadikan obat, cacing akan dikarantina dan dipuasakan dahulu. Dan pakannya biasa diganti menjadi ampas aren. Sehingga tenang teman, kebersihan dan higienis akan terjaga saat proses karantina. Setelah itu, cacing akan direbus terlebih dahulu. Barulah dijemur atau dikeringkan dalam oven hingga benar-benar kering. Cacing tanah sangat potensial untuk dikembangkan, apalagi kalau mengingat kandungan gizi yang terdapat di dalam tubuh mereka. Bahkan, kandungan protein yang terdapat dalam tubuh cacing mencapai 64-76%. Keren kan si licin ini?